Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di Scary Voice Podcast. Masih barengan gua Rayfi Aldi Fadilah. Dan di kesempatan yang baru ini, kalian telah memasuki segmen Mystery Talks, yang dimana di segmen ini kita akan membahas hal-hal yang berbau misteri, atau bahkan kita akan membahas hal-hal yang belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Dan berikut adalah pembahasannya. Mungkin banyak di antara kalian yang tahu mengenai sebuah peradaban yang hilang secara misterius. Ya, mungkin juga di antara kalian yang sedang mendengarkan ini ada yang lebih tahu bahwa peradaban yang dimana pada saat itu ada sesi dimana peradaban tersebut memiliki teknologi yang jauh lebih pesat daripada teknologi yang sedang berkembang di zaman sekarang. Mungkin hal tersebut akan terdengar sedikit aneh, atau bahkan kalian menganggapnya sebagai pengandaian saja. Tapi ada satu bukti yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dulu banyak teknologi-teknologi yang belum bisa kita jelaskan di zaman sekarang, seperti bangunan piramida di Mesir ataupun artefak-artefak lain yang bahkan ada unsur bahan dari logam yang bisa dibentuk dengan sangat presisi, seperti layaknya pemrosesan bahan untuk sebuah bangunan di zaman sekarang. Dari hal tersebut, banyak para peneliti yang kebingungan tentang mengapa bangunan-bangunan tersebut bisa dibangun sepresisi itu, dan siapakah yang membangun bangunan tersebut dengan teknologi yang canggih, yang bahkan mungkin di zaman sekarang orang-orang tidak banyak yang bisa melakukannya. Dari berbagai macam kesimpulan yang dapat memungkinkan untuk menjawab bagaimana sebuah bangunan bersejarah memiliki unsur bahan yang sangat maju, yang bisa diproses sangat presisi, bahkan sangat detail, dan juga fungsinya pun untuk mengatur keseimbangan ekosistem di zamannya. Nah, dari beragam kemungkinan tersebut, banyak para ahli memiliki kesimpulan bahwa yang membangun bangunan-bangunan tersebut itu adalah suatu kuantiti makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi dibandingkan kecerdasan manusia pada zaman sekarang, yang kalian juga tahu sendiri bahwa di zaman sekarang pun masih belum ada bangunan-bangunan yang bisa menyaingi bangunan-bangunan seperti piramida, candi, atau bahkan yang di dekat-dekat dengan dunia kita itu seperti Candi Borobudur, yang konon mitosnya saat proses pembangunannya itu dibantu oleh jin atau juga dibantu oleh ilmu sihir. Tapi terlepas dari itu, apakah kalian pernah berpikir bahwa sebenarnya ada satu golongan makhluk yang
mungkin benar-benar bisa berkompeten untuk membuat bangunan-bangunan canggih dengan segala perhitungan yang sangat tepat dan juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagus dengan barang-barang atau teknologi yang ada di zaman sekarang. Ya, mungkin di antara kalian akan berpikir bahwa makhluk tersebut adalah makhluk dari luar bumi, seperti halnya yang disilakan oleh orang luar negeri itu seperti alien, atau yang akrab dikenal oleh para ilmuwan itu adalah makhluk ekstraterestrial yang tentunya bukan makhluk asli dari bumi. Tapi di sisi lain, apakah kalian pernah berpikir bahwa di bumi sendiri belum banyak hal yang bisa ditemukan? Bahkan jika kalian tahu, lautan sekalipun juga manusia ternyata hanya baru menjelajahi 30% dari keseluruhan lautan yang berada di planet kita ini. Jadi, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada golongan makhluk cerdas di belahan bumi yang lain, entah itu di balik Antartika ataupun sempat juga ada rumor yang berkembang mengenai ada kehidupan di bawah rongga bumi, yaitu yang biasa disebut oleh penganut teori konspirasi adalah Hollow Earth Theory. Ya, Hollow Earth Theory atau bumi berongga. Jadi, selain ada penganut dari Flat Earth Society atau penganut bumi datar, ternyata segelintir orang pun juga ada yang menganut paham kepada teori bumi berongga. Nah, teori bumi berongga itu sendiri adalah konon bumi itu memiliki rongga yang cukup dalam yang bisa ditemukan di salah satu wilayah di negara bagian luar sana. Saya lupa negara bagian mana, tapi yang jelas banyak informasi yang beredar bahwa ada jalan masuk untuk memasuki rongga bumi, dan konon katanya di bawah rongga bumi tersebut terdapat sebuah kehidupan yang canggih dengan kendaraan-kendaraan yang sangat modern, bahkan juga dengan ideologi yang jauh lebih baik daripada ideologi yang kita miliki saat ini. Tapi hal tersebut bukan berarti saya meyakinkannya, melainkan saya hanya memberikan sedikit referensi berpikir untuk kalian bahwa ternyata akan ada banyak kemungkinan untuk membahas sebuah kehidupan atau peradaban yang mungkin kita sendiri belum pernah menemukannya sama sekali, atau mungkin nanti akan ada waktunya di mana kita akan bersinggungan dengan peradaban tersebut. Ya, seperti banyak yang dikatakan oleh para ilmuwan yang mengatakan hal tersebut. Nah, singkatnya, peradaban yang hilang itu sebenarnya sudah ditulis oleh Plato di salah satu bukunya, yang pada saat itu bukunya sangat digandrungi oleh manusia, dan bahkan tidak sedikit juga manusia yang membaca buku-buku tersebut, bahkan mempelajarinya lebih dalam lagi. Dan di antara banyaknya pembeli buku Plato tersebut adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang yang
tidak bodoh, atau dalam hal lain orang tersebut memiliki kredibilitas yang sangat baik untuk mendalami ilmu geografi, khususnya untuk mengkulik-kulik tentang peradaban baik yang ada pada saat ini ataupun peradaban yang lampau. Jadi intinya di episode ini saya akan membahas sampai di sini terlebih dahulu, dikarenakan ada satu hal lagi yang sebenarnya belum kalian dengar mengenai peradaban yang hilang ini, dan bahkan ada fakta menarik mengenai peradaban tersebut. Seperti apakah halnya? Tentunya nanti akan saya bahas di part yang selanjutnya. Sebelum saya menutup episode ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi profil Instagram podcast ini yang bisa kalian cari di Instagram dengan keyword podcast.spooky atau scary voice podcast, atau kalian juga bisa mengunjungi profil Instagram saya yang bernama revialdi.fadilah. Dan untuk kalian juga yang ingin request mungkin untuk pembahasan selanjutnya atau ingin sharing pengalaman horornya, kalian bisa share pengalaman kalian melalui alamat email revialdi.fadilah@yahoo.com, atau kalian juga bisa DM saya di akun Instagram yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, dan good night.